Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B5 dengan nama produk Aprisol Pie, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Purwisinta dengan NIM akhir 2001 sebagai CFO, kemudian ada Firdaus Putra dengan NIM akhir 2002 sebagai CSO, kemudian ada Firza Ananda dengan NIM akhir 2071 sebagai CEO, kemudian ada saya sendiri, Titik Tridiana Dewi, dengan NIM akhir 2057 sebagai CMO, kemudian yang terakhir ada Maulan M. Amanda dengan NIM akhir 2035 sebagai CTO. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari produk kami. Produk kami yaitu dengan nama Aprisol Pie merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Produk yang kami tawarkan itu berupa risol yang isinya berbeda dari produk yang biasanya dan sangat bervariatif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas. Nah, ini merupakan gambar dari BMC itu sendiri. Dan di BMC itu akan dikembangkan dengan memacu pada 9 blok utama. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang pertama yaitu customer segment. Customer segment kami merupakan remaja yang berusia sekitar 15 hingga 26 tahun yang memiliki ketertarikan kepada bidang kuliner, khususnya kuliner yang berupa gorengan yang dikemas sepertinya dengan memiliki rasa dan keunikan dari variasinya. Next. Kemudian untuk value proposition, yaitu produk kami memiliki nilai unggul pada sisi varian yang bervariasi dan atau bermacam-macam dengan ditambah bahan-bahan yang masih jarang dipakai pada risol pada umumnya. Dan juga memiliki kemasan yang adaptif terhadap suhu dingin dan tahan lama. Next. Selanjutnya itu activities. Pertama ada survei pasar, kedua pembelian bahan baku, ketiga pengolahan produk, keempat pengemasan produk, kelima promosi produk, dan yang terakhir ada pengiriman produk. Untuk channel sendiri yang kami gunakan yaitu media yang kami jadikan sebagai tempat untuk mempromosikan produk yang kami buat, yaitu melalui media sosial dan umumnya digunakan para remaja masa kini hingga orang dewasa yang berarti WhatsApp atau Instagram. Lanjut. Nah, untuk customer relationship yaitu ada tiga. Pertama, analisis pasar. Kedua, pemberian promo atau diskon pada produk kami. Yang ketiga, konten promosi. Lanjut. Nah, kemudian ada revenue streams, yaitu sumber pemasukan kami dari keuntungan yang kami dapat dari hasil penjualan produk Aprisol Pie pada setiap minggunya. Selanjutnya untuk key resource akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada key resource ini kami memiliki tenaga kerja sebagai sumber daya, lalu HP dan laptop sebagai alat untuk manajemen dan komunikasi, lalu bahan baku dan peralatan, lalu transportasi sebagai alat pengiriman, dan lokasi untuk bahan pembuatan produk. Selanjutnya ada key partner yaitu penjual bahan baku sebagai supplier bahan baku, yang kedua penjual kemasan sebagai supplier kemasan, dan percetakan stiker sebagai supplier stiker. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang market researchers, di mana pada market research ini kita mempunyai metode pengumpulan data, yaitu metode yang kami gunakan adalah metode kuantitatif berupa kuesioner dengan menggunakan Google Formulir. Kuesioner yang kami buat telah disebarkan melalui grup WhatsApp dan story WhatsApp yang akan diisi dengan yang lain nantinya. Nah, di sini kita mendefinisikan masalah menjadi 6 tipe, yaitu masalah pertama tipe tentang pengetahuan konsumen tentang produk risol. Yang kedua yaitu seberapa suka calon konsumen terhadap produk risol. Yang ketiga, apakah masyarakat tertarik atau tidak dengan risol yang isinya berbeda dari isian risol pada umumnya. Yang keempat yaitu
kemasan risol seperti apa yang menurut calon konsumen menarik, dan yang kelima adalah metode pembayaran jenis apa yang sering digunakan oleh calon konsumen, dan yang terakhir tipe masalahnya yaitu promo seperti apa yang lebih disukai oleh masyarakat. Nah, di sini kita akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang kita taruh di Google Form dan kita menemukan beberapa rincian jawaban sebagai berikut. Nah, di sini merupakan grafik yang kami dapatkan oleh jawaban-jawaban dari calon konsumen yang sudah menjawab dari Google Form. Bisa kita lihat di sini grafik-grafiknya. Nah, ini juga merupakan grafik-grafik jawaban yang telah kami dapatkan. Selanjutnya yaitu pitch deck. Problem pada pitch deck yang pertama saya akan menjelaskan problem pada pitch deck ini. Nah, problem dari yang kami angkat yaitu risol merupakan salah satu jajanan yang populer pada saat ini, baik di kalangan remaja maupun anak-anak. Tak jarang para orang tua juga menyukai dan sering membeli jajanan ini. Jenis jajanan satu ini bisa dibilang harganya sangat terjangkau, namun karena varian isinya kurang bervariatif, membuat para konsumen bosan dengan jajanan ini. Maka itu kami membuat isi risol yang lebih variatif dari biasanya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai goal and vision dari proyek kami ini. Nah, pertama yaitu mampu menjadikan Aprizolpi, yaitu nama proyek kami, menjadi jajanan yang sehat dan populer di semua kalangan. Kedua, menjadikan brand Aprizolpi, Aprizol.py sebagai brand produk risol yang memiliki pengaruh besar di pasaran. Yang ketiga yaitu mampu membuat Aprizol.py menjadi brand besar. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada solution dari problem tadi. Nah, dalam menjalankan usaha bisnis pada bidang makanan seperti aprisol.py, ada beberapa solusi untuk produk ini, antara lain yaitu mempertahankan kualitas dan menambah varian isi dari risol. Produk dari aprisol.py akan tetap mempertahankan cita rasanya dan akan memberikan inovasi-inovasi baru dari segi isian risol agar lebih bervariasi dan menarik konsumen. Di samping itu, produk dari aprisol.py memiliki harga yang nggak bikin yang cocok untuk kantong mahasiswa. Lalu mengingat harga dari makanan ini yang terjangkau dan sesuai dengan problem dari masyarakat, khususnya mahasiswa, anak kos, dan anak rantau yang ingin makanan yang enak dengan harga terjangkau. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah market analysis. Di sini yang pertama ada segmentasi. Nah, segmentasi itu dilakukan agar kita mengetahui kebutuhan dari pasar yang bisa kita selesaikan dengan produk-produk kita. Yang menjadi segmen utama adalah teman-teman dan masyarakat yang suka menikmati risol yang kami olah menjadi makanan yang lezat, sehat, dan bergizi. Yang kedua ada targeting. Untuk target pemasaran kami yaitu entah itu laki-laki atau perempuan dengan usia 15 sampai 26 remaja. Lalu pelajar SMA dan juga mahasiswa. Next. Nah, yang ketiga ada positioning. Kami ingin menempatkan diri sebagai produk risol yang memiliki cita rasa ikonik di mata para konsumen. Mengingat makanan risol ini sendiri bukanlah makanan yang baru saja hadir dalam masyarakat. Maka dari itu menjadi tantangan bagi kami untuk menjadikan produk aprisol.py menjadi produk risol bercita rasa baru yang diterima dengan sangat baik oleh para konsumen. Yang keempat ada market size. Bisnis kami ini berpusat di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Di sini kami memberikan pelayanan antar jemput atau COD untuk mempermudah para konsumen dalam proses pembelian produk. Pelayanan ini kami berikan guna untuk memperluas pasar. Selanjutnya yaitu kompetitor analis. Nah, untuk kompetitor analis itu ada secara langsung dan tidak langsung. Untuk secara langsung, makanan risol merupakan makanan yang amat populer di banyak kalangan, sehingga banyak para pedagang yang memproduksi dan menjual produk risol ini di jalanan. Lalu sehingga dari segi kefamiliaran produk kami itu bisa unggul karena juga diangkat oleh inovasi yang telah dikembangkan berupa beberapa varian rasa baru, sehingga kemungkinan besar akan dapat dengan mudah bersaing dengan produk-produk makanan lainnya. Lalu untuk secara tidak langsung, selama ini risol yang dikenal kayak khalayak ramai telah memiliki image tertentu yang merujuk pada suatu rasa yang khas. Namun produk aprisol.py memiliki inovasi rasa yang berpotensi mengejutkan lidah para konsumen, sehingga konsumen selalu penasaran dan varian-varian rasa yang akan kami keluarkan nantinya. Next.
Selanjutnya yaitu go to market strategi. Strategi yang kami gunakan di sini yaitu dengan cara memberikan gratis ongkir untuk pembelian yang berdomisili area kampus Universitas Jember. Kemudian kami juga memberikan gratis 1 risol kepada para pelanggan yang membeli lebih dari 5 buah risol. Selain itu, kami juga memberikan potongan harga kepada pelanggan yang membeli risol dalam bentuk frozen. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Kemudian indikator pengerjaan processing artikel file ini K2. Pada minggu pertama, kami membuat akun Instagram artikel file, kemudian kami juga membuat konten coming soon dan membuat logo untuk produk artikel file. Kemudian pada minggu kedua, kami membuat konten OpenPO pertama pada Instastory Instagram dan story WhatsApp. Kemudian kami membuat konten PO dan melakukan pengiriman artikel file kepada pembeli. Kemudian pada minggu ketiga, kami membuat konten review pelanggan melalui Instastory Instagram, lalu membuat konten voting varian rasa terfavorit, membuat konten OpenPO dan Close PO kedua, dan melakukan pengiriman artikel file kepada pembeli. Kemudian pada minggu keempat, kami membuat konten testimoni dan dokumentasi pada PO 1 dan 2 melalui feed Instagram, membuat konten OpenPO dan Close PO ketiga, dan melakukan pengiriman artikel file kepada pembeli. Next. Lalu budgeting proposal atau RAB. Pada RAB ini kita sudah melakukan pendataan dari total pendapatan dan total pengeluaran yang telah kita lakukan. Pada bisa dilihat pada slide berikut, pendapatan pada batch pertama ada 586.000, batch kedua 459.000, ketiga 446.000, keempat 617.000, dan kelima 452.000. Lalu total pendapatan kami dari batch pertama hingga batch kelima adalah Rp2.560.000. Next. Kemudian untuk pengeluarannya, pada batch pertama kita mengeluarkan omset sebesar 387.000, kemudian batch kedua 253.000, batch ketiga 292.000, keempat 435.000, dan kelima 306.500. Lalu total dari pengeluaran kami dari batch pertama hingga batch kelima adalah 1.673.500. Next. Kemudian setelah menghitung total dari pendapatan dan total pengeluaran, kemudian kita menghitung berapa profit atau laba yang telah kita dapatkan dari total pendapatan 2.560.000, kemudian dikurangi pengeluaran 1.673.500, dapat disimpulkan bahwa profit atau laba yang kita dapat selama 15 tersebut adalah 886.500. Next. Kemudian marketing. Media promosi yang digunakan oleh Aprisopay adalah Instagram dan WhatsApp. Pada Instagram, konten yang kami buat dengan desain yang khas dari Aprisopay, tersebut dapat menjadi ciri khas dari Aprisopay sehingga memudahkan customer untuk mengingatkan produk dari Aprisopay. Lalu konten yang ada di Instagram Aprisopay berisi informasi tentang risol, tren risol, serta peminat risol menurut data hasil analisis risol. Selain itu juga berisi terkait dengan sistem pre-order, cara produksi risol dan review dari customer, serta testimoni dari customer. Kemudian di Instagram Aprisol juga dapat ditemukan cara pemesanan risol yang disesuaikan dengan beberapa wilayah. Lalu produk Aprisol dilengkapi dengan packaging yang menarik dan menjadikan ciri khas dari produk. Selain itu, kami juga melakukan promosi dengan media aplikasi. Hal ini untuk menjangkau konsumen lebih luas. Lalu, postingan yang dilakukan di WhatsApp juga terjadwal dengan efektif dan efisien seperti poster pembukaan pre-order, testimoni dari pelanggan, dan poster yang berisi dari konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jadwal konten dari produk Aprisopay. Nah, di beberapa minggu ini kami telah melakukan penjadwalan mulai dari batch 1 sampai dengan batch 5. Next.
Kemudian di sini ada dokumentasi dan juga testimoni dari para pelanggan. Nah, di sini beberapa dokumentasi dan juga testimoninya. Baik, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.